Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi kepada semua mahasiswa. Ketemu lagi dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini kita akan membahas mengenai program dan aplikasi. Jadi kalau kita bicara komputer atau teknologi informasi dan komunikasi, khususnya komputer, nah di sini ada software dan hardware. Ya, dan tentu ada manusianya sebagai brainware ya. Nah di sini ketika hardware kita kemarin sudah membahas mengenai jenis-jenis komputer dan nanti akan lebih detail membahas mengenai sistem unit. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai program dan aplikasi ya. Jadi program dan aplikasi adalah software. Nanti di software atau program itu ada yang sifatnya sistem, ya sistem software dan application software. Sistem software dan sistem operasi akan kita bahas nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai program dan aplikasi. Jadi ini program dan aplikasi adalah suatu sistem yang berinteraksi dengan kita sebagai manusia dan kita memanfaatkannya. Banyak sekali program dan aplikasi yang dibuat, dikembangkan oleh software developer untuk keperluan manusia untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan membantu pekerjaan kita semua. Nah, jadi di perkuliahan ini kita akan coba mempelajari ya, mengetahui kategori program dan aplikasi. Jadi tadi ada sistem software, tapi ada nanti berdasarkan kegunaannya ya. Menjelaskan bagaimana sistem beroperasi berinteraksi dengan aplikasi dan perangkat keras. Jadi sistem operasi itu tidak bisa Anda atau kita semua menggunakan komputer hanya dengan sistem operasi. Ya, ketika hardware diinstal sistem operasi agar bisa beroperasi komputernya harus ditambahi aplikasi-aplikasi yang berguna untuk kita semua. Ya. Nah, jadi di sini kita akan bagaimana software-software atau perangkat-perangkat atau perangkat-perangkat lunak atau program ini berinteraksi dengan perangkat keras dan sistem operasi. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mendapatkan program dan aplikasi. Ya, kalau di era-era sebelumnya program dan aplikasi misalnya terinstall dalam CD atau DVD atau flash disk ya. Nah, saat ini semua bisa di-download atau diambil dari cloud storage misalnya ya. Jadi sistem bagaimana kita mendapatkan program dan aplikasi pun sudah berubah ya. Dan juga aplikasi ini sebetulnya membantu manusia dalam meningkatkan produktivitasnya ya. Jadi software itu pada utamanya sebetulnya membantu manusia meningkatkan produktivitasnya. Ya, ketika kita bicara misalnya Microsoft Word, sebetulnya bagaimana software itu membantu kita yang tadinya misalnya menulis dengan tangan, dengan tulisan tangan ya, mengetik. Kalau ada salah kita sulit pakai penghapus. Nah, dengan Microsoft Word bisa lebih akurat dan lebih mudah kan untuk diedit. Nah, ini jadi dapat secara tidak langsung juga meningkatkan produktivitas kita atau manusia ya. Dan juga banyak software-software aplikasi grafis dan multimedia ya, bagaimana mengedit foto. Nah, sekarang mungkin orang untuk membuat desain satu iklan misalnya, kadang-kadang kalau di era-era sebelumnya kemampuan menggambar menjadi sangat utama, tapi sekarang mungkin bisa berubah karena dengan bantuan software kita bisa melakukan editing atau perubahan-perubahan atau bagaimana suatu gambar diterjemahkan menjadi suatu iklan yang kita inginkan. Dan juga aplikasi ada yang sifatnya personal ya, aplikasi personal finance misalnya, atau aplikasi-aplikasi yang digunakan di rumah. Nah, itu personal untuk individu ya. Jadi ya seperti aplikasi Gojek ya, aplikasi pembayaran, itu kan sifatnya personal. Atau sekarang banyak juga aplikasi kesehatan ya. Dengan aplikasi-aplikasi kesehatan tersebut kita bisa bagaimana
mengontrol atau menjadikan aplikasi tersebut satu early warning bagi kesehatan kita. Terus kita juga akan mempelajari beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam komunikasi ya. Salah satu manfaat perangkat lunak itu bagaimana memudahkan ya manusia dalam berkomunikasi ya. WhatsApp, Lines, ditambah dan berbagai email ya, berbagai aplikasi lainnya untuk membantu kita berkomunikasi. Dan yang utama lagi adalah fitur keamanan. Dengan adanya aplikasi-aplikasi yang kita miliki, kita semakin terbuka, kita terhubung dengan orang lain. Nah, fitur keamanan menjadi sangat penting karena kita dapat diakses oleh berbagai orang yang mungkin juga tidak kita kenal ya, orang tersebut bisa mengakses kita. Nah, fitur keamanan dalam satu aplikasi menjadi sangat penting. Dan juga bagaimana kita mengelola data, program, dan aplikasi-aplikasi di dalam storage ya, dari file, disk, dan manajemen sistem. Nah itu yang akan kita pelajari secara umum ya. Jadi, nah kalau kita bicara program dan aplikasi, program atau perangkat lunak ya terdiri dari serangkaian instruksi yang memerintahkan komputer untuk melakukan tugas tertentu ya. Jadi program adalah bukan hardware ya, jadi tidak ada bentuk fisiknya ya, seperti lagu ya, tidak ada. Jadi itu adalah bagaimana satu instruksi, satu kumpulan instruksi, satu kumpulan program atau satu kode ya yang memerintahkan komputer untuk melakukan fungsi tertentu ya. Jadi bagaimana komputer itu misalnya memasukkan data. Nah, memasukkan data itu bagaimana dibuat dengan program-program ya atau kode-kode biner atau kode-kode instruksi bahasa tingkat tinggi ya untuk menginstruksikan komputer untuk mengambil data ya. Nah, itu menjadi suatu program. Nah, ketika berkumpul menjadi satu kesatuan, nah itu bisa menjadi satu aplikasi tertentu yang memiliki fungsi tertentu ya. Jadi seperti misalnya Microsoft Word, tentu ada input ya, ketika Anda menulis, mengetik atau menggerakkan mouse, itu sebetulnya bagaimana fungsi input ya, mengambil data yang Anda masukkan ke dalam satu aplikasi ya. Program ini dirancang untuk membuat pengguna lebih produktif dan membantu dalam tugas-tugas yang dikerjakan ya. Jadi Anda misalnya tadi ada Microsoft Word, kalau kita bicara Microsoft Office misalnya, Microsoft Word membantu Anda untuk mengetik ya, atau membuat satu tulisan ya, atau catatan gitu ya. Nah, terus Microsoft Excel, spreadsheet ya, Anda bisa melakukan berbagai fungsi ya, dari mulai kita ya menyimpan data, memasukkan data, dan juga namanya menyimpan satu tabel ya, membuat tabel, menampilkan menjadi satu presentasi, dan melakukan fungsi-fungsi statistik. Banyak fungsi-fungsi Microsoft Excel. Nah, PowerPoint membantu kita untuk melakukan presentasi. Nah, seperti itu ya. Jadi software-software ini sangat membantu. Banyak lagi aplikasi Gojek untuk misalnya memesan, aplikasi Gojek memesan kendaraan atau memesan makanan ya, atau memesan orang yang untuk membersihkan rumah ya, misalnya itu GoClean, GoMassage, dan lain dan banyak lainnya ya. Banyak juga aplikasi-aplikasi. Nah, sekarang banyak juga merchant memanfaatkan aplikasi-aplikasi dalam proses pembayarannya ya. Terus juga ada di samping software aplikasi yang sangat penting adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi itu merupakan satu software yang harus dimiliki oleh semua perangkat komputer. Nah, karena sistem operasi bagaimana memerintahkan komputer itu bekerja ya, mengkoordinasikan seluruh aktivitas perangkat keras komputer atau perangkat bergerak, juga perangkat lunak ya, tool dan aktivitas di dalam satu komputer. Nah, jadi sistem operasi ini menjadi satu program yang harus ada di dalam komputer atau
perangkat bergerak yang kita miliki. Ya, jadi kalau kita bicara di sini ada program dan aplikasi ya, banyak contohnya program dan aplikasi ya, dari mulai ada yang berbasiskan web, ada yang berbasiskan desktop, ada yang berbasiskan mobile. Nah, ya mungkin yang berbasiskan desktop ya aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Office ya, dan juga misalnya kalau Anda di satu perusahaan atau di Paramadina ya ada aplikasi-aplikasi yang hanya berjalan di desktop. Tapi ada juga aplikasi berbasis web. Dengan browser Anda memanfaatkan aplikasi tersebut. Nah, ada juga aplikasi-aplikasi berbasis mobile ya. Itu mungkin secara umum bagaimana program dan aplikasi berjalan. Ya. Nah, di sini kalau dari berdasarkan fungsinya ya, perangkat lunak ini ada retail ya dalam membantu kita dalam proses perdagangan ya. Jadi seperti Tokopedia ya, itu sebetulnya retail. Ada juga yang custom, artinya satu program itu dibuat untuk fungsi-fungsi tertentu ya, sesuai yang diinginkan. Ada yang berbasiskan web ya. Jadi ini retail custom ini bisa juga berbasiskan web. Jadi diaksesnya menggunakan browser ya. Nah, ini kalau kita lihat Facebook ada yang berbasiskan web, ada yang berbasiskan mobile ya, mobile application. Tokopedia ada yang berbasiskan web, ada yang berbasiskan mobile ya. Jadi ada juga mobile web application di mana di perangkat mobile tapi menggunakan browser ya. Juga ada shareware, freeware, open source dan public domain ya. Itu adalah program-program dan aplikasi-aplikasi berdasarkan kategorinya ya. Jadi di sini aplikasi-aplikasi tersebut fungsinya adalah untuk meningkatkan produktivitas ya, seperti word processing, presentation, spreadsheet, database, note taking, kalender, project management, accounting, personal, finance, legal, text preparation, document management, enterprise computing. Nah, itu semua bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas manusia. Nah, sebetulnya ketika kita menggunakan aplikasi secara umum, nah ini langkah-langkah yang dilakukan adalah membuat satu project, mengedit project ya, jadi software yang digunakan, terus nanti memformat, menyimpan dan mendistribusikan ya, itu secara umum ya. Nah, di sini aplikasi-aplikasi produktivitas tadi seperti Microsoft Word misalnya, ini kategori pengolah kata ya, memungkinkan pengguna untuk membuat dan memanipulasi dokumen ya. Keuntungannya tentu untuk melakukan pengolahan kata memungkinkan pengguna mengubah kata-kata yang ditulis sehingga dengan lebih cepat ya bisa dilakukan. Ya, inilah makanya membuat kita menjadi lebih produktif ya. Ada aplikasi presentasi seperti PowerPoint ya, membuat bentuk visual untuk presentasi untuk mengoptimumkan ide, pesan dan informasi lainnya ke orang lain ya. Jadi tadi ada PowerPoint ya. Banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi untuk melakukan presentasi ya. Terus aplikasi lainnya seperti spreadsheet ya, untuk mengatur data dalam kolom dan baris dengan bisa melakukan perhitungan pada data ya. Tadi bisa juga ini menampilkan sebuah grafik dan tabel ya, juga berfungsi untuk fungsi statistik ya. Itu basis data ya, seperti misalnya Microsoft Access ya. Ada Microsoft Access, ada Microsoft SQL ya. Intinya bagaimana data itu disimpan ya, dikelola sehingga bisa dipanggil ya. Nah, dikumpulkan nanti bisa dikategorisasi ya. Jadi data-data ini menjadi satu basis data yang besar seperti database kependudukan misalnya. Nah, itu atau database mahasiswa, itu database pegawai. Nah, itu menggunakan misalnya Microsoft SQL, atau bisa juga kalau yang untuk tingkat perusahaan yang dengan jumlah karyawan yang tidak begitu banyak bisa menggunakan Microsoft Access misalnya ya. Atau untuk personal kita bisa menggunakan Microsoft Access ya. Nah, ini banyak lagi aplikasi-aplikasi berperan dalam produktivitas ya, seperti untuk gambar, untuk pembuatan video, pembuatan media dan lain sebagainya ya. Nah, itu adalah
contoh-contoh aplikasi yang bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas. Di samping aplikasi-aplikasi tadi yang sifatnya bisa personal ya, ada aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan produktivitas ya, seperti misalnya human resources software ya, aplikasi sumber daya manusia di dalam satu organisasi ya, bisa mengatur misalnya cuti pegawai, pengajuan pelatihan, kinerja pegawai. Nah, itu di human resources software. Ada juga accounting software ya, bagaimana untuk pengelolaan akuntansi di organisasi. Terus ada engineering ya, seperti nanti untuk CAD/CAM ya, untuk pengembangan satu produk. Ada juga manufacturing software ya. Jadi di sini satu perusahaan itu perusahaan pabrik ya, itu menggunakan manufacturing software ya. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk membantu perusahaan agar supaya proses di dalam satu pabrik ya menjadi lebih efisien ya. Terus marketing software, jadi bagaimana program ini membantu dalam pemasaran ya. Ada sales software, distribution software, customer service software ya. Terus software untuk staff ya, teknologi informasi. Nah, di samping itu ada juga jenis-jenis software aplikasi grafis dan multimedia ya. Di sini seperti computer ID design software, desktop publishing software, paint image editing software. Nah, ini software-software ini bermanfaat dalam pembuatan desain ya, untuk misalnya membuat iklan, membuat film, dan membuat brosur-brosur yang bisa menjadikan kita sebagai pembuatnya menjadi lebih mudah, lebih efisien, pengerjaannya lebih cepat ya. Kalau dulu bagaimana kita menggambar memerlukan waktu berhari-hari, sekarang mungkin dengan ada foto, di-scan, dipindai ya, terus diedit, dirubah dengan aplikasi Photoshop atau photo editing ya, ditambahin video, audio, jadilah sebuah satu produk ya. Di sini perangkat multimedia memungkinkan pengguna untuk menggabungkan teks, grafik, audio, video, dan animasi dan aplikasi interaktif ya. Di sini tadi dari gambar, video, audio digabungkan menjadi satu, nah menjadi sebuah aplikasi multimedia ya. Nah, di sini ada juga beberapa aplikasi personal seperti lifestyle application, medical application, entertainment application, convenient application, education application. Nah, mungkin kalau kita lihat di aplikasi personal, kita misalnya memiliki satu aplikasi, entah itu berbasiskan Android atau berbasiskan iOS. Misalnya kalau menggunakan iOS ada di situ ada medical application-nya, ada lifestyle-nya, ada kesehatannya, ada entertainment-nya, musik ya, TV ya, Apple TV misalnya. Nah, ini adalah satu aplikasi-aplikasi yang sudah ada di dalam satu sistem komputer atau sistem perangkat mobile ya. Nah, di sini dalam pengembangan atau pemanfaatan aplikasi ini banyak juga aplikasi-aplikasi yang untuk berfungsi dalam komunikasi ya, seperti blog, browsing, chat, online discussion, email, file transfer, internet phone, instant messaging, mobile messaging, video conference, web feeds. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk berkomunikasi dengan pihak lain ya. Jadi aplikasi-aplikasi ini ada yang berbasis web, ada yang berbasiskan mobile. Nah, hal yang penting tadi di dalam satu pemanfaatan program adalah alat bantu keamanan ya. Dan di sini untuk melindungi keamanan dari perangkat komputer kita bisa menggunakan firewall ya. Adalah alat keamanan yang mendeteksi dan melindungi komputer pribadi dan data di dalamnya dari penyusupan yang tidak sah ya. Jadi ini bisa dipasang firewall. Nah, di sini banyak jenis firewall yang atau bisa membeli internet security atau antivirus. Nah, itu kadang-kadang sudah ada firewall include di dalamnya ya. Nah, di sini hal yang lain yang harus diperhatikan adalah mengenai spyware ya.
jenis program yang ditempatkan di komputer atau perangkat seluler tanpa sepengetahuan pengguna, secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang pengguna dan kemudian mengkomunikasikan informasi yang dikumpulkan ke beberapa sumber luar saat pengguna sedang online. Jadi spyware itu satu program yang ditanam di komputer kita atau di perangkat mobile kita sehingga bisa memonitor aktivitas kita dan melaporkannya ke pihak yang menanam spyware tersebut. Nah, ini yang harus dijaga agar supaya komputer atau perangkat kita tidak termasuki spyware ya. Terus adware ya, program menampilkan iklan ya di satu, biasanya banyak di aplikasi berbasis web ya, muncul pop up iklan yang atau pesan email atau layanan internet lainnya yang tidak kita inginkan. Nah, ini kadang-kadang mengganggu, makanya harus ditidakaktifkan atau diblok oleh satu aplikasi seperti firewall tadi ya. Jadi penting kita memiliki penghapus spyware ya, ada untuk mendeteksi dan menghapus spyware dan program sejenisnya ya, dan juga penghapus adware dan untuk mendeteksi dan menghapus adware karena kedua program ya, baik spyware atau adware itu bisa mengganggu kita ya ketika kita menggunakan komputer atau perangkat mobile ya. Nah, ini secara umum alat bantu keamanan itu meliputi anti-spam, web filtering software, phishing filter, pop-up, dan pop-under blockers ya itu. Nah, itu untuk lebih jelasnya mungkin Anda semua nanti bisa membaca dari modul yang ada dan slide yang akan saya berikan ya. Untuk hari ini saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.